Selamat datang kembali di channel YouTube Pak RD Edisi Channel. Dan saya temannya Pak RD, yaitu Bang Ujang. Pada kesempatan ini Pak RD mau bercerita tentang sebuah cerita daerah yang sangat populer di Kabupaten Sintang, yaitu cerita legenda tentang Bukit Kelam. Oke, semuanya silahkan disimak ya. Oh, Pak RD mau bercerita tentang Bukit Kelam ya? Oh, aku pernah dengar itu tapi aku belum tahu semua ceritanya. Oke, aku mau juga dong dengar ceritanya, asik. Makanya kalau mau dengar cerita Pak RD, jangan ribut ya. Duduk yang manis, dengerin Pak RD cerita. Oke, kamu bisa mendengarkan dengan baik, Ujang? Oke, Pak RD, siap. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sintang, Kecamatan Kelam Permai, berdiri kokoh bongkahan batu besar yang sekarang dipanggil atau disebut oleh warga sekitar dan warga Kabupaten Sintang namanya yaitu Bukit Kelam. Konon katanya Bukit Kelam ini merupakan bukit yang dibawa oleh seorang raksasa yang hebat, yaitu namanya Bujang Beji. Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Sementara seorang lainnya bernama Tumenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Tumenggung Marubai memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencarian utama menangkap ikan, di samping juga berladang dan berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Tumenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Tumenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak. Tumenggung Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi menggunakan bubu, perangkap ikan raksasa dari batang bambu, dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali.
Dengan cara demikian, ikan-ikan di Sungai Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai di Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah lambat laun akan memusnahkan ikan di Sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar, ikan kecil juga ikut mati. Terus selanjutnya, apa yang terjadi dengan Bujang Beji dan Temenggung Marubai, Pak RD? Apa mungkin mereka lalu bekerja sama? Penasaran aku. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Dia berpikir, wah, gawat, jika keadaan ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dengan geram. Sejenak, ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yaitu menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Wah, bagaimana caranya Bujang Beji mengangkat batu untuk menutupi sungai yang sebesar Sungai Kapuas dan Melawi? Wah, jadi penasaran aku. Pakai alat berat apa ya untuk mengangkat batu sebesar itu? Setelah memikirkan masak-masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu Sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya tanpa disadari, dewi-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia menoleh ke atas. Namun apa Pak Ende yang terjadi selanjutnya? belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. Ia pun menjerit, "Aduh!" jerit Bujang Beji sambil bercingkrak-cingkrak menahan rasa sakit. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut dengan Jeta. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang masih menertawakannya. Awas kalian, tunggu saja pembalasanku, gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke dalam satu bukit di sekitarnya.
Enyahlah kau duri brengsek, seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak bukit batu yang terbenam. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada jetak sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi dua. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nanga Silat untuk menutup hulu sungai Melawi. Terus, bagaimana nasib para dewi itu kalau Bujang Beji marah? Dia kan sangat kuat dan seorang raksasa hebat. Pak RD, lanjutkan ceritanya dong. Bujang Beji menjadi sangat dendam dan marah kepada dewi-dewi yang telah mengganggunya. Ia pun berniat untuk membalas dendam dengan cara menanam pohon kumpang bambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Wow, hebat ya Bujang Beji. Punya bibit pohon yang bisa seperti itu. Seandainya kalau zaman sekarang ada yang seperti itu, pasti banyak dong orang-orang yang mau membelinya. Hehehe. Sebelum memanjat pohon kumpang bambu, Bujang Beji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan bedara begela. Itu memberikan makanan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi. Namun, dalam upacara tersebut, ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah sampok atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena tidak dihargai oleh Bujang Beji. Terus mereka mau apakan Bujang Beji, Pak RD? Apa mungkin mereka mampu melawan Bujang Beji yang sangat kuat itu? Raja Beruang dan Raja Sampok pun merencanakan untuk merobohkan pohon kumpang bambu itu. Dia mengajak pasukannya beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya. Dan hal itu disetujui oleh semua kawanan Sampok dan Beruang. Keesokan harinya, hari Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang bambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Krak, krak, cok. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang bambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. Bujang Beji menjerit minta tolong. Tolong, tolong! Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di kayangan, sedangkan Tumenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan Bujang Beji. Menurut cerita,
tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Wow, tragisnya nasib Bujang Beji, Pak RD. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Luit. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentap. Demikianlah cerita legenda Bukit Kelam dari daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Cerita di atas termasuk dalam cerita teladan mengandung pesan-pesan moral untuk kita semuanya. Sedikitnya ada 2 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sikap iri hati dan tamak, dan keutamaan sifat suka bermusyawarah untuk mufakat. Sifat iri hati dan tamak tercermin pada sifat dan perilaku Bujang Beji yang hendak menguasai ikan milik Temenggung Marubai yang ada di Sungai Melawi. Dari sini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sifat tamak dan serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri dengki. Sifat ini tidak patut dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sifat bermusyawarah untuk mufakat terlihat pada perilaku kawanan Sampok dan Beruang yang berusaha menggagalkan rencana jelek Bujang Beji. Terus bagaimana dengan Temenggung Marubai? Sifat apa yang bisa kita ambil dari seorang Temenggung Marubai, Pak RD? Ayo sekalian dong dijelasin. Udah, kita pulang yuk. Nanti kita lanjutin di rumah pesan moral selanjutnya dari Temenggung Marubai. Oke? Kan sedikit lagi kita sambil jalan sampai di rumah Pak RD lanjutin ya. Oke. Sekarang sudah di rumah Pak RD. Bagaimana tadi kelanjutan akhir cerita untuk pesan moral yang bisa kita petik dari Temenggung Marubai? Untuk Temenggung Marubai, dia menunjukkan sikap sebagai seorang yang penyabar dan tidak serakah. Dia tidak mau terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Bujang Beji. Dia orang yang sangat bersyukur dengan apa yang sudah didapatnya. Kita harus mengikuti sikap seperti yang dilakukan oleh Temenggung Marubai, dan jangan mengikuti sikap yang sudah dilakukan oleh Bujang Beji. Oke, itulah ceritanya, cerita Bukit Kelam. Sekarang mari kita makan dulu ya, Bujang. Makan yang kenyang, kita lanjutkan cerita-cerita yang lain pada kesempatan lain ya. Oke.